Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas mimpin temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Baik, kalau nihil, alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti sehat semua ya. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan mereview pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Nah, Ibu mempunyai atom Na dengan nomor atomnya 11. Kira-kira konfigurasinya bagaimana dan elektron valensinya berapa? Saya, Bu. Iya, Ikhwana, silahkan. 11 Na sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya 1, Bu. Bagus ya, Ikhwana ya. Sekarang bagaimana konfigurasi ion? Tadi atom, sekarang ion. Ion Na+. Bagaimana konfigurasinya dan berapa elektron valensinya? Silahkan. Silahkan Mbak Nancy. Konfigurasi ion Na+ sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Mengapa ya atom Na itu dia membentuk ion Na+, dan dia mempunyai konfigurasi elektron yang berbeda. Jadi antara atom Na dengan ion Na, kenapa konfigurasinya berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, maka hari ini kita perlu mempelajari materi ikatan kimia. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan cara suatu atom untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, jelaskan cara suatu atom untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara susunan elektron valensi dengan struktur Lewis. Dan yang ketiga, kalian dapat menuliskan struktur Lewis itu. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan ikatan ionik secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, silakan sekarang kalian buka LKPD yang telah Ibu share kemarin. Tentunya pada LKPD, pada halaman kedua, ada 4 gambar ya anak-anak. Gambar pertama yaitu gambar gas neon. Nah, sama ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Gambar 2 yaitu yang ketiga air, dan yang keempat adalah menurut kalian apa sih perbedaan antara gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 itu? Adakah yang mau menyebutkan perbedaannya? Oh iya, Mbak Lili. Bendanya, Bu, yaitu gas neon, gas fluorin, air, dan garam dapur. Nah, bagus, saya tampung dulu ya Mbak Lili jawabannya. Nah, di antara teman-temannya, selain Mbak Lili, adakah jawaban lain? Mbak Jenny, baik Mbak Jenny, silakan Mbak Jenny. Gambar mikroskopisnya, Bu. Gambar 1 lingkaran 1 dengan jumlah 8. Gambar 2 lingkaran gandeng 3 dengan jumlah gandengan 7. Gambar 3 gandengan 3 dengan jumlah 5. Dan gambar 4 banyak, Bu. Bagus, semua jawaban dari kalian Ibu tampung dulu. Sekarang Ibu punya pertanyaan lain. Mengapa gambar 2, gambar 3, gambar 4 dia atom-atomnya berikatan, sedangkan gambar 1 dia sendirian? Nah, apa ya hubungannya antara sifat-sifat itu dengan sifat gas mulia? Apakah dia berhubungan? Yang ketiga, kok bisa berikatan? Bagaimana ikatannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan kalian habis ini keluar dari Google Meet, kemudian kalian diskusi di WA Group tentang pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi. Kalian cari sumber belajar dari manapun boleh. Boleh dari buku yang kalian bawa, boleh dari handout yang Ibu bagikan, boleh dari literasi link yang sudah Ibu berikan di LKPD, atau boleh juga kalian mencari artikel-artikel lain yang ada di internet. Tapi ingat, artikelnya itu dia harus bertanggung jawab ya anak-anak. Jangan asal ambil tapi nggak tahu sumbernya.
anak-anak, kalian sudah diskusi di grup WA. Nah, Ibu memantau tadi diskusinya berjalan dengan bagus. Sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan yang Ibu tadi. Bagaimana, apakah kalian menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi? Silakan, apakah ada yang ingin menjawab pertama? Untuk pertanyaan apa perbedaan gambar 1, gambar 2, 3, dan 4? Berdasarkan sumber link yang Bu Ika bagi tadi, yang membedakan itu gambar mikroskopisnya gambar 1 bebas, sedangkan gambar 2, 3, 4 berikatan. Ivana, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa gambar 2, 3, 4 atom itu bergabung dengan atom yang lain untuk membentuk senyawa, sedangkan satu atom berdiri sendiri tanpa gambar 1 atau berdiri sendiri tanpa bergabung dengan atom yang lain? Ya, silahkan Mbak Maya. Gambar 1 itu gambar gas mulia yang mempunyai sifat stabil, sedangkan gambar yang lain tidak, sehingga butuh suatu ikatan untuk mencapai kestabilannya. Di buku dijelaskan, gas mulia stabil itu karena dia elektron valensinya sudah penuh, atau disebut dengan... Bagus sekali ya Mbak Maya, jawabannya bagus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara atom-atom tersebut bergabung dengan atom yang lain? Bisa dengan melepas atau menangkap elektronnya, kemudian berikatan. Nah, ikatannya bisa ikatan ionik atau ikatan kovalen. Nah, bagus-bagus ya jawaban kalian. Baik, silakan sekarang tulis seluruh jawaban yang kalian kemukakan tadi pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Saya mau tanya, NaCl itu kan garam dapur ya. Bagaimana sih proses ikatan antara Na dan Cl sehingga dapat membentuk ikatan ion? Dari pertanyaan sulis tadi, Ibu ingin menjelaskan tentang bagaimana ikatan yang terjadi antara Na dengan Cl sehingga membentuk NaCl. Perhatikan layar yang Ibu bagikan. Nah, di sana ada gas klorin dan logam natrium, dia yang berikatan. Nampak ya anak-anak ya? Nah, pembentukan NaCl terjadi ketika natrium dia ditambahkan dengan gas klorin. Reaksi yang terjadi setelah beberapa saat sangat eksoterm dan menghasilkan panas. Perhatikan slide selanjutnya, atom Na ketika kita konfigurasikan dia tidak stabil, dia mempunyai elektrovalensi 1, sehingga dia akan melepaskan satu elektrovalensinya itu. Sedangkan atom Cl dengan nomor atom 17 setelah kita konfigurasikan dia mempunyai elektrovalensi 7. Untuk stabil dia butuh satu elektron, sehingga Na sama Cl itu dia berdekatan. Kemudian terdapat gaya elektrostatik, Na melepas elektronnya, Cl menangkap elektron dari Na tersebut sehingga terjadi transfer elektron. Seperti itu anak-anak. Untuk lebih mudahnya Ibu akan memberikan animasi berikutnya seperti yang Ibu tunjukkan berikut anak-anak. Jadi Na dia akan membentuk kation positif, Cl ketika dia sudah mendapat transfer elektron dari Na dia akan membentuk anion atau muatan negatif sehingga terdapat gaya elektrostatik seperti itu. Bagaimana sulis, apakah bisa difahami? Bu, berdasarkan buku yang tadi saya baca, cara kita menuliskan suatu ikatan bisa dengan cara terlebih dahulu menggambar rumus Lewis. Tapi saya kurang paham bagaimana menggambarkan rumus Lewis itu. Apakah Ibu bisa jelaskan? Nah, untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Cynthia tadi, jadi untuk menggambar struktur Lewis, terlebih dahulu kalian harus mengetahui konfigurasi elektron. Setelah kalian mengetahui konfigurasi elektron, tentunya sama tahu elektron valensi. Nah, contohnya itu, misalkan Bu Ika punya H, elektron valensinya 1, ya. Sehingga untuk menggambar struktur Lewisnya cukup dengan titik 1. Nah, contohnya lagi misalkan O itu dia mempunyai elektron valensi 5. 6. O itu mempunyai elektron valensi 6. Jadi untuk menggambarkannya, O ditaruh di tengah, kemudian satu titik di sebelah kanan, bawah 1, kiri 1, atas 1, 4. Kemudian masih sisa 2. 2 itu diikatkan dengan yang kanan 1, yang bawah 1. Ada pertanyaan lain? Bukan pembelajaran.
Baik, kalau tidak, Ibu cukupkan pembelajaran harian buat kesimpulan. Silakan, adakah yang ingin menyimpulkan diskusi kita kali ini? Baik, silakan Mbak Cynthia. Unsur-unsur selain gas mulia dapat mencapai kestabilan dengan melepas dan menerima elektron. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya transfer elektron. Bagus ya Mbak Cynthia. Adakah yang lainnya yang ingin memberikan kesimpulan? Gambarkan rumus Lewis, terlebih dahulu harus mengetahui elektron valensi. Silahkan kalian jangan lupa kalian belajar lagi materi yang telah kita bahas hari ini di rumah. Kalian kerjakan uji kompetensinya, kemudian nanti kumpulkan uji kompetensinya dalam Google Form ya anak-anak, kalian kumpulkan segera, kemudian LKPD-nya dipenuhi. Dan kalian jangan lupa mempelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang ikatan kovalen. Nah, Ibu saya ingatkan lagi, jaga kesehatan, belajar materi ini dan belajar materi selanjutnya. Untuk itu silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.